Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya ketemu lagi dengan saya Mrs. Ikvi. And don't forget to subscribe my channel. Sekarang kita akan belajar materi tentang types of text. Ini banyak sekali yang request ini, dan dari SKB profesional memang paling sulit di bagian types of text karena teksnya panjang-panjang. Types of text part 1 ini adalah teks yang ada di SMP. Jadi untuk kalian yang akan ujian nasional SMP ini juga bermanfaat loh. Oke, let's check it now. Teks yang pertama adalah descriptive text. Descriptive text memiliki tujuan atau purpose sebagai berikut: to describe a particular person, place, or things in detail. Kata kunci di sini adalah particular person in detail. Jadi yang namanya descriptive text adalah teks untuk mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Oke, ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang menanyakan tentang tujuan atau purpose. Jadi nggak hanya dengan kata purpose ya. Kita lihat di sini ada what is the purpose of the text, what is the intention of the text, what is the aim of the text. The text is written to blah blah blah. The text is written in order to blah blah blah. Jadi beberapa pertanyaan ini menanyakan tentang tujuan. Diingat-ingat ya. Dan tujuannya adalah to describe something in specific. Do you understand? Okay, we go to the next chapter. Berikutnya adalah tentang general structure of descriptive text. Hanya ada dua general structure-nya. Yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. Jadi kalau identifikasi itu seperti pengenalan dulu, barulah dideskripsikan di bagian description. Ini dia contoh descriptive text. Di paragraf yang pertama, di situ kita bisa lihat itu adalah identification karena menjelaskan apa sih yang mau dideskripsikan sebuah boneka gitu. Yang keduanya adalah description. Di situ adalah paragraf yang menjelaskan tentang ciri-ciri boneka tersebut gitu. Oke, berikutnya adalah report text yang katanya mirip loh sama descriptive text. Bedanya apa? Oke, kita lihat. Tujuannya adalah to present information about something dan to describe something in general. Kuncinya adalah general atau umum. Kalau descriptive tadi spesifik. Jelas? Di sini ada dua contoh judul dan kalian harus tebak mana yang pantas untuk judul report text. Yang pantas untuk report text adalah cat, bukan my lovely cat, karena report itu sifatnya lebih umum. Jelas ya? Untuk generic structure-nya tidak beda jauh, hanya namanya saja. Yang pertama adalah general classification, yang kedua adalah description. Itu dia untuk report text. Berikutnya kita beralih ke recount text. Recount text itu adalah teks untuk menceritakan sesuatu pengalaman yang lampau. Tujuannya apa saja? Kita lihat. Yang pertama adalah to retell something that happened in the past. Yang kedua, to tell a series of past event. Dan yang ketiga, to share the experience. Ingat ya, kalau recount text itu nyata. Hal yang terjadi lampau tapi nyata, seperti pengalaman gitu. Oke. Generic structure-nya kita punya kuncinya nih. Kalian bisa ingat-ingat kata Oreo. Or-nya apa sih? Or-nya adalah orientation, I-nya adalah event, O-nya lagi adalah reorientation. Di bagian orientation itu biasanya berisi kapan, di mana, dengan siapa. Event itu proses pengalamannya apa aja sih. Reorientation adalah cerita akhirnya, apakah menyenangkan atau capek gitu. Teks berikutnya adalah narrative text. Ini sama-sama teks dengan kejadian lampau. Bedanya tujuannya adalah to amuse or entertain the readers. Perhatikan, kalau narrative text adalah kejadian lampau yang fiktif atau tidak nyata. Biasanya kalau narrative text itu ada moral value-nya atau pesan moralnya. Oke, kita lihat ke generic structure-nya. Generic structure dari narrative text adalah
structure. A-nya adalah orientation yang berisi perkenalan. Berikutnya ada complication. Complication di sini biasanya berisi konflik, cerita masalahnya apa sih. Dan terakhir adalah resolution, cerita akhirnya, apakah happy ending atau sad ending. Ingat ya, kalau naratif itu fiktif, bukan pengalaman kalian, seperti dongeng, legenda, dan cerita lain yang fiktif. Oke. Teks terakhir kita di video ini adalah procedure text. Tujuannya adalah to explain how to do or make something. Yang kedua, to tell the steps atau tips to do something. Yang ketiga adalah to help readers know to do something. Biasanya yang namanya prosedur itu pasti ada yang namanya step atau langkah-langkahnya. Oke, generic structure-nya apa? Kita ingat-ingat dengan kata gomas. Yang pertama adalah goal atau tujuannya, how to make bla bla bla, kalian tulis ya. Berikutnya adalah materials atau bahan-bahannya, dan terakhir adalah steps atau langkahnya. Itu dia tadi procedure text. Sekian penjelasan types of text part 1. Untuk contoh pertanyaan dan jenis-jenis teks lain akan kita lanjutkan di part 2. Oh ya, kalau tadi penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa pause ya, dan kalian baca sendiri. Thanks for watching and I hope you will understand all the materials in this video. Thanks, bye.